Kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 288. Iya benar itu Ustaz. Yang pakai cetakan kitab Bang Maruf berapa? Berapa? 76. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Al-aslut talitu annal makhluqal ladzi li ajlihi ta'malu. Itu ya. Waridahu tatlubu. Lau alima annaka ta'malu li ajlihi wa abghadahu wa abghadahu la abghadaka wala sahito alaika wastahana bika wastakhaffa bika fakaifa ya'malur rajulul aqilu al amala li ajli man law alima bihi annahu yatlubu ridahu la sahito alaihi wa ahanahu. Udah tuh, kita potong dulu. Al-aslut talitu, dasar yang ketiga tentang betapa berbahayanya sifat riya. Ini saya sebut nih. Annal makhluqal ladzi li ajlihi ta'malu. Bahwasanya makhluk yang karenanya kamu berbuat. Yang kamu berbuat sesuatu karena dia. Waridahu tatlubu. Silakan Pak. Ini tempatnya udah disiapin. Pagi amat ini berangkatnya. Mana tadi? Nomornya nomor 288, Pak. Dasar yang ketiga tentang betapa berbahayanya sifat riya, yaitu bahwasanya makhluk yang karena dia kamu berbuat, waridahu tatlubu, dan ridhonya kamu harapkan, kamu cari.
dan kamu kejar ridho dari makhluk itu. Lau alima annaka ta'malu li ajlihi. Kalau seandainya dia tahu bahwa kamu mengerjakan sesuatu karena dia, la abghodoka, pasti dia akan marah kepadamu. Wala sakhito alaika, dan dia akan murka kepadamu. Pasti akan benci kepadamu dan akan marah kepadamu. Wastahana bika, dan menganggap hina dirimu. Wastakhaffa bika, dan menganggapmu rendah dan merendahkanmu. Udah tuh. Paham itu? Oke, jelas? Belum. Kita terusin dulu dah. Fakaifa ya'malur rajulul aqilu. Lalu bagaimana bisa orang yang berakal melakukan satu perbuatan, ya'malur rajulul aqilu al-amala. Bagaimana bisa orang yang berakal melakukan satu perbuatan li ajli man lau alima bihi, karena seseorang yang kalau orang itu mengetahuinya, annahu yatlubu ridohu, bahwa dia mengejar ridhonya, lasakhito alaihi wa ahanahu, pasti dia akan murka kepadanya dan menghinakannya. Udah, jelas itu. Ustaz Satiri paham? Hah? Ngorok? Udah jelas itu? Hah? Ceritanya. Bukan lagi cerita ya kita. Iya, paham saya. Saya paham. Yang lain belum. Jadi begini. Kita kan ngerjain apa aja, kadang-kadang niatannya karena pengen dipuji makhluk, itu kan ya. Pengen dipuji orang-orang. Padahal kalau dia tahu kerjaan kita begitu, bukan malah seneng dianya, malah marah. Orang mah kalau sholat yang ikhlas, jangan ria. Orang mah kalau sedekah yang tulus, jangan pengen dipuji. Malah diomelin. Lakuan kita sedekah biar dia dipuji sama dia. Malah diomelin. Bukannya ikhlas malah ria. Padahal kita ngerjain itu buat dia, karena dia. Biar dipandang hebat. Biar dapat pujian dia. Malah dimarahin, malah diomelin. Begitu Ustaz. Kira-kira kalau orang yang berakal gitu, ngelihat hal yang seperti itu, mendapati hal yang seperti itu, masih mau nggak ngerjainnya? Kira-kira. Padahal Mang Pudin kerja dari pagi sampai sore buat bininya. Tahu-tahu pas sampai rumah, bukannya bininya seneng, malah diomelin. Kira-kira besok ngerjain lagi apa kagak? Bodoh amat dah begitu. Gue kan kerja dari pagi buat elu. Ini malah dimarahin. Pastinya nggak bakal mau kalau orang berakal mah. Apa? Apa, Man? Hah? Tahu aja belakang.
Begitu juga kita. Kadang-kadang kita ngarepin dipuji makhluk malah diomelin. Orang mah kalau sholat yang ikhlas, kalau sedekah yang ikhlas, malah diomelin. Kalau orang berakal harusnya besok-besok nggak mau lagi ngerjain begitu. Orang gue pengen dipuji malah diomelin. Begitu Kiai maksudnya. Fakaifa ya'malur rajulul aqilu al-amala li ajli man law alima bihi annahu yatlubu ridahu la sakhita alaihi. Atau misalkan ada karyawan, dia ngerjain sesuatu biar dipuji sama bosnya. Bosnya malah nggak seneng itu. Orang kerja jangan cari muka apa. Ini kerja cari muka mulu. Kok ini mau pengen dipuji sama bosnya? Gitu. Malah dimarahin. Kerja cari muka, bukannya tulus. Benar-benar kerja, cari muka mulu. Kok mukanya kagak ada, jadi dicari. Begitu Ustaz, maksudnya tuh. Kalau kita mengharap ngerjain sesuatu karena makhluk, ujung-ujungnya kalau dia tahu pasti dia marah. Karena kerjanya nggak tulus. Ada yang diarepin, ada yang diarah. Tadi, kalau bahasa kerennya apa? Penjilat, cari muka. Pasti orang itu marah. Karena kita nggak tulus ternyata, cuma cari muka doang. Fa'mal ya miskinu li ajli man idza amilta li ajlihi wa qasadtahu bisa'yika wa talabta ridahu bidzalika ahabbaka wa a'taka wa akramaka hatta ardaka wa agnaka anil kulli wa kafaka fahadihi hadihi faftun laha in kunta ta'qilu. Fa'mal ya miskinu, maka beraktivitaslah wahai sekalian orang-orang miskin. Jangan marah Bang Ipul, terpanggil miskin marah lagi. Ya karena kalau kita mau hitung-hitung kita ini miskin. Apa? Oh, miskin enggak? Miskin. Kemarin harusnya kita bisa jual ibadah kita itu dengan ridho Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan seluruh alam semesta ini. Cuma kita jual dengan pujian orang. Kan miskin jadinya. Harusnya dapatnya 1 juta dinar, cuma seperak. Miskin. Maka beraktivitaslah wahai orang-orang miskin li ajli man idza amilta li ajlihi wa qasadtahu bisa'ika li ajli man idza amilta li ajlihi, untuk zat yang apabila kamu beramal beraktivitas karena dia wa qasadtahu bisa'ika, dan kamu niatkan semua perbuatanmu untuknya, wa talabta ridahu bidzalika, dan kamu kejar ridhonya dengan semua perbuatanmu, ahabbaka, dia akan mencintaimu, wa a'taka, dan memberikan anugerahnya kepadamu, wa akramaka, dan memuliakanmu. Udah tuh. Jangan kita mengerjakan sesuatu karena orang yang bisa jadi kalau dia tahu dia bakal marah. Kalau bisa kita kerjakan sesuatu karena zat yang kalau dia tahu kita beraktivitas karena dia akan cinta sama kita. Bahkan dia memberikan anugerahnya kepada kita. Yang gak ada yang lain, Allah maksudnya. Hatta ardoka, sehingga dia ridho kepadamu.
Wa aghnaka anil kulli. Dan dia mencukupkan dirimu dari segala sesuatu. Wa kafaka. Kafa artinya cukup juga ya. Wa aghnaka anil kulli. Dan dia membuat dirimu kaya dari segala sesuatu. Dan dia mencukupi dirimu. Fahadihi hadihi. Maka seperti inilah penjelasannya. Faftun laha, pahamilah ini, in kunta ta'kilu, jika kamu berakal. Udah tuh. Kalau orang yang berakal, pasti semua aktivitasnya diniatkan karena Allah. Yang kalau dia harapkan ridhonya, dia senang. Nggak akan mereka mengerjakan sesuatu karena manusia, karena makhluk, yang kalau mereka tahu pasti bakal marah. Udah tuh. Itu dasar yang ketiga. Ngapain kita ngarepin pujian dari makhluk, yang padahal kalau mereka tahu, mereka bakal marah. Al-aslur rabi'u, dasar yang keempat. Kenapa riya itu sangat berbahaya? Anna man hasola lahu sa'yun yumkinu ayyak tasiba bihi ridho a'zomi malikin fid dunya fatolaba bihi ridho kannasin khosisin bainan nasi afala yakunu dhalika dalilan ala safhi waroda atir ro'i minhu wasu'il hazzi. Anna man hasola lahu sa'yun, bahwa orang yang bisa mengerjakan sesuatu yumkinu ayyak tasiba bihi ridho a'zomi malikin fid dunya, yang memungkinkan dirinya untuk meraih ridho raja paling agung di alam dunia. Fatolaba bihi ridho kannasin khosisin bainan nasi. Tapi dia malah mengejar ridho tukang sapu yang hina di antara masyarakat. Kannas itu tukang sapu. Apa Bang Imam? Apa kalau dulu di daerah DKI apa namanya? Tim Oren. Tim Oren. Ya. Udah tuh. Harusnya dari perbuatan itu dia bisa bikin seneng raja paling agung di alam dunia, tapi dia malah ngarepin ridho tukang sapu. Afala yakunu dzalika dalilan ala sabhi. Bukankah itu menunjukkan betapa dungunya orang itu? Betapa bodohnya orang itu. Waroda atir ro'i, dan dangkal pemikirannya. Wasu'il hazi, dan buruk cita-citanya. Wa yuqalu ma hajatuka ila ridho hadal kannasi ma'a imkanika min ridhol maliki. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan dari ridho tukang sapu ini, padahal kamu bisa meraih ridho raja. Hah? Ngapa begitu? Begitu ngapa? Ya itu tadi, berarti karena kebodohannya. Karena saking bodohnya.
aturan dari apa yang dia kerjakan dia bisa bikin raja seneng. Ini mah malah cuma ngarepin disenengin sama tukang sapu. Apa Hendrik? Karena saking bodohnya. Enggak, ini dicontohin, makanya dicontohin pakai ridho a'zumi malikin fid dunya. Ridho raja yang paling agung di alam dunia. Kelihatan masih kan? Yang gak usah raja, itu dah presiden. Kita bisa bikin presiden seneng, tapi malah pengen disenengin sama tukang sapu. Lah kan bodoh banget berarti. Presiden. Ya kalau kita bikin senang tukang sapu, yang kita dapat paling seberapa sih? Tapi kalau kita disenengin presiden, wah, kan begitu. Padahal bisa itu. Kok yang diarepin malah pengen bikin senang tukang sapu, kan begitu. Ongkoh Imam Ghazali, Imam Pudin gitu. Gini kan masih ria-ria juga ya. Fakaifa wa qad sahitol kannasu alaika bisababi saktil maliki. Bagaimana bisa itu terjadi? Karena bisa jadi tukang sapu itu malah marah kepadamu dengan sebab raja marah. Dengan sebab marahnya raja. Fafatakal kullu. Akhirnya kamu kehilangan semuanya. Presiden kagak seneng sama kita. Tukang sapu, karena presiden marah sama kita, ngikut marah juga. Kan gitu. Ujung-ujungnya semuanya kagak dapet. Ridho raja kagak dapet, ridho tukang sapu kagak dapet. Fahadha halul muroi. Beginilah kondisi orang-orang yang ria. Wa ayyu hajatin ila irdoi makhluqin haqirin do'ifin mahinin. Dan apa yang kamu harapkan dari ridho makhluk yang hina, yang lemah, yang rendah? Kalaupun makhluk seneng sama kita, dia bisa apa? Ngasih apa buat kita? Kan gitu. Ngasih apa orang? Jempol doang, top dah top begitu. Gemuk kagak, kaya kagak, kan begitu. Apa yang kamu harapkan dari ridho makhluk yang hina, yang lemah, yang rendah? Apa yang kita harapin? Abu Ustaz. Kali kalau banyak orang senang sama kita jadi kaya, kan kagak. Kita jadi ulama yang hebat, kan kagak juga. Wa huwa mutamakkinun min tahsili ridwanillahi rabbil alamin. Dan dia padahal memungkinkan untuk mendapatkan ridho Allah, Tuhan yang mengatur seluruh alam. Al-kafi anil kulli, yang maha mencukupi dari segala sesuatu. Kenapa yang kita kejar malah ridho makhluk, bukan ridho Allah?
Apa Ustaz? Itu pertanyaannya begitu kata Imam Ghazali. Kan kemarin bahasanya kalau Allah ridho, dunia dan akhirat diberikan buat kita. Kalau makhluk mah biar ridho banget, bisa ngasih apaan? Tetap aja. Tadi paling kata Bang Orok, jempol doang. Udah tuh, jelas. Kiai, namain Kiai. Fa'in do'ufatil himmatu wa kallatil basiratu hatta tolabta ridho makhlukin la muhalata pasabiluka antujarrida irodataka wa tukhliso sa'yaka lillahi fa innal quluba wan nawasiya biyadihi fa huwa yumilu ilaikal quluba wa yajma'u lakan nupusa wa yashhanu min hubbikas suduro fatanalu bidzalika ma la tanalu bijahdika wa qasdika fa in du'fatil himmatu jika semangatmu lemah wa kallatil basiratu dan basirohmu masih buta Amor habis diajarin berkali-kali masih bugono aja, buta basirohnya. Udah dikasih contoh, udah berbagai macam contoh udah dikasih. Gitu. Tetap aja kagak berubah-ubah juga. Gitu. Kalatil basiroh, basirohnya buta. Hatta tolabta ridho makhlukin, sehingga kamu masih terus mengharapkan ridho makhluk. La muhalata, tidak ayal lagi. Pasabiluka antujarrida irodataka. Maka menjadi tugasmu untuk memurnikan irodahmu, memurnikan niatmu. Wa tukhliso sa'yaka lillahi, dan kamu ikhlaskan perbuatanmu hanya untuk Allah. Itu tugas kita dah. Kalau sekarang masih ria, masih ngerjain apa aja karena makhluk, tugas kita adalah belajar memurnikan niat kita. Belajar. Meskipun sampai mati ya udah, yang penting belajar terus. Belajar ngelurusin niat. Fa innal quluba wan nawasiya biyadihi. Karena sesungguhnya hati dan tubuh ini berada di dalam kekuasaannya. Asal katanya nawasi itu ubun-ubun. Ubun-ubun. Hati dan badan ini berada dalam kekuasaan Allah. Fahuwa yumilu ilaikal quluba. Maka dialah yang nanti akan menggiring hati orang untuk mencintaimu. Udah tuh. Kalau emang kamu pengen disenengin makhluk, caranya jangan dengan meniatkan ibadah kita buat makhluk. Caranya dengan mengharapkan ridho Allah. Nanti Allah yang membuat orang-orang cinta sama kita. Gitu. Begitu Bang Ipul. Kalau emang kita pengen disenangin sama makhluk. Fahuwa yumilu ilaikal quluba. Maka dialah yang membuat hati semua makhluk condong kepadamu. Senang kepadamu. Wa yajma'u lakan nupusa. Dan dialah yang menggiring orang-orang untuk datang kepadamu. Wa yashhanu min hubbikas suduro. Dan dialah yang akan menumbuhkan rasa cinta kepadamu di semua hati makhluknya. Udah tuh. Jelas Bang Orp ya. Kalau pengen dicintain semua makhluk,
Ya caranya begitu. Jangan ibadah kita niatkan buat makhluk, tapi kita niatkan karena Allah. Nanti Allah yang menggerakkan hati semua orang untuk cinta kepada kita. Allah giring mereka buat datang kepada kita. Itu caranya Ustaz. Fatanalu bidzalika ma la tanalu bijahdika wa qasdika. Maka kamu akan meraih itu semua. Sesuatu yang tidak dapat kamu raih dengan usahamu dan perbuatanmu. Udah. Oke, nambahin Kiai. Belum. Susah diri kali? Belum juga. Makanya nggak heran kalau makam para wali, jangankan lagi hidupnya, udah meninggalnya, orang digiring oleh Allah buat datang. Nggak dekat lagi di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dari Bekasi bela-belain. Bayar lagi, gratis. Bela-belain buat datang ke makam para wali. Itulah orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Allah giring orang-orang buat datang. Lagi tahu teman kita aja kejauh. Jangankan orang yang nggak kenal sama kita. Apa Ipul? Lagi ngobrol asik banget, ada yang datang. Lalu dia gue mulus ini. Udah tuh. Jadi begitu caranya. Kalau pengen disenengin semua makhluk, kejar ridho Allah. Nanti Allah yang giring makhluk buat cinta sama kita. Fa'in lam taf'al wa qasadta bi amalika ridul makhluqina dunahu subhanahu fa innahu yasrifu ankal quluba wa yunaffiru ankan nupusa wa yuskhitu alaikal khalqu. Jika kamu tidak kerjakan itu dan kamu niatkan semua perbuatanmu untuk mendapatkan ridho makhluk, bukan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yasrifu ankal quluba, maka Allah akan memalingkan hati makhluk darimu. Wa yunaffiru ankan nupusa, dan Allah jauhkan orang-orang darimu, bukan malah resep, malah menjauh, malah menghindar. Wa yuskhitu alaikal khalqa, dan Allah buat marah semua makhluk kepadamu. Allah buat benci semua makhluk kepadamu. Abang Ipul. Hah? Apaan? Siapa itu? Atom. Orang mana ngaji kenyang amat. Sampai atom. Udah tuh, Kiai, nggak namain Kiai. Bisa sendiri kali. Mau joman, cukup udah tuh. Jadi jangan ngarepin ridho makhluk, tapi kita harapkan ridho zat yang mengatur semua makhluk. Nanti kalau kita sudah mendapatkan ridhonya, semua makhluk akan digiring buat cinta sama kita. Bahkan dalam hadis qudsinya ada keterangan seperti itu. Ketika Allah cinta kepada seseorang, Allah bilang kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku cinta kepada si Anu, si Fulan, maka cintailah dia. Kemarin kita baca hadisnya waktu di Bang Jamal. Ntar Jibril ngomong lagi,
Wahai semua makhluk yang ada di bumi, Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Jadi semua orang cinta sama dia. Kamu mantap. Sama anak aja gede sama kita ya. Jangankan orang yang nggak kenal. Temen pada ngejauh. Fayah sulu laka bihadal amri sukhtullahi, atau sakhatu boleh ya. Sakhatullahi wa sakhatun nasi jami'an. Meskipun nanti kalau kita baca hadis itu ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Boleh dibaca sakhatun, boleh dibaca sukhtun gitu. Maka dengan hal ini kamu akan mendapatkan murka Allah dan mendapatkan benci dari manusia semuanya. Fayalahu min khusranin wa hirmanin. Betapa ruginya orang yang seperti ini dan betapa sialnya dia. Betapa sengsaranya dia. Kemudian udah, makanya ikhlas aja. Jangan pakai ngarepin pujian orang. Lagian taranya dipuji orang kita kegemuk. Kata Buya kan dulu begitu. Dipuji nggak bikin kita gemuk, dihina nggak bikin kita kurus. Udah, ikhlas aja. Iya, makanya ini lagi diajarin sama Imam Ghazali kapan. Mau sampai kapan kita begitu aja? Walaqad dzukira 'anil Hasani annahu qala. Dan ada sebuah kisah yang diceritakan dari Imam Al-Hasan annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kana rajulun, dulu pernah ada seseorang, yaqulu, dia berkata, wallahi la'abudannallaha ibadatan ulkaru biha. Demi Allah. Pakai sumpah lagi Ustaz. Demi Allah. La'abudannallaha ibadatan ulkaru biha. Aku akan beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang dengan itu namaku akan disebut-sebut. Fakana awwala dakhilin al-masjida wa akhiru kharijin minha. Dan orang itu dulunya orang yang paling awal masuk ke masjid dan yang paling akhir keluar dari masjid. Kayak Bang Andi. Datang paling akhir, pulang paling dulu. Kalau ini datang paling awal, keluar paling akhir. La yarohu ahadun hina sholati illa qa'iman yusolli. Setiap kali orang-orang datang untuk sholat, pasti dia melihat orang itu sedang sholat. Cakep banget orang. Kalau kita kan lain. Asal dilihat tidur, asal dilihat tidur. Kalau dia asal dilihat sholat, asal dilihat sholat. Gitu. Ah, Bang Arif. Waso'iman la yuftiru. Dan dia selalu puasa. La yuftiru. Nggak pernah bolong puasanya. Setiap hari puasa terus. Nilai iftiru bukan yang nggak buka, Ma'ruf, nggak pernah bolong. Terus nggak buka lagi. Salah paham lagi aja.
Wa yajlisu ila hilaqid dzikri. Dan dia rajin duduk di perkumpulan zikir. Majlis mana aja datang dia. Tiap malam Selasa sampai malam Senin. Majlis semua disabak sama dia. Apa gimana? Falabita kada sab'ata asyhurin. Maka dia terus seperti itu selama 7 bulan. Wa kana la yamurru biqaumin illa qalu fa'alallahu bihadzal mura'i wa sana'a. Setiap kali dia melewati orang-orang, melewati masyarakat, orang-orang itu pasti ngomong. Fa'alallahu bihadzal mura'i wa sana'a. Ahor. Ini pakai bahasa kita, pakai bahasa kita, Ustaz? Pakai bahasa kita aja ya. Ada ya ciptaan Allah yang riak mulu gitu. Kenapa Allah menciptakan orang yang riak begitu ya? Pakai dikatain. Apa Ustaz? Ada ya orang yang diciptakan Allah kerjanya riak mulu tiap hari begitu. Bukan yang mulai dipuji malah dikatain. Padahal dia sholat kagak ngaso-ngaso, dia puasa nggak pernah bolong. Tujuannya pengen namanya disebut-sebut sama orang. Malah dikatain. Fa'aqbala ala nafsihi bil laumi. Maka dia menerima berbagai hinaan yang mengarah untuk dirinya. Wa qala aroni fi ghairi syai'in. Dan dia akhirnya berkata, aroni fi ghairi syai'in. Aku dapati diriku ini tidak mendapatkan apapun dari yang aku kerjakan. Ya, yang saya kerjain sia-sia genengan begitu, Ustaz. Tujuannya pengen dipuji orang malah dikata-katain. Sia-sia dah. Aroni fi ghairi syai'in. Saya dapatkan diri saya ini nggak dapat apa-apa. La aj'alanna amali kulluhu lillahi. Akan aku jadikan semua perbuatanku ini karena Allah. Udah dah, mulai sekarang mah karena Allah aja. Gitu. Habis tadinya pengen ngarepin dipuji orang, bukan dipuji malah dihina. La aj'alanna amali kulluhu lillahi. Akan aku jadikan semua perbuatanku karena Allah. Mulai sekarang lillah aja dah, udah. Jangan pakai ngarepin dipuji. Begitu Ustaz. Nyesel di ujung-ujungnya. Falam yazid ala amalihi alladhi kana ya'malu qabla dzalika. Maka dia tidak menambahkan sedikit pun perbuatannya dari apa yang dia kerjakan sebelumnya. Ya tetap sama perbuatannya. Sholat nggak ngaso-ngaso, puasa nggak bolong-bolong. Gitu. Nggak nambah juga nggak ngurang. Illa annahu taghayyarat niyatuhu ilal khairi. Kecuali niatnya telah berubah kepada niatan yang baik. Tadi mah niatnya biar disebut-sebut sama orang, sekarang niatnya murni karena Allah. Tetap, tapi yang perbuatannya sama Ustaz. Falam yazid ala amalihi. Fakana ba'da dzalika yamurru bin nasi. Setelah itu
Setiap kali dia lewat di hadapan masyarakat, fayaquluna, maka mereka berkata, rahimallahu fulanan. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya untuk si fulan. Al-ana akbala alal khairi. Sekarang mah dia sudah mengarah kepada kebaikan. Hah? Udah kelihatan orang dulu. Maka ya sekarang kita memang pada mata bambu semua. Kalau orang dulu begitu ada yang ria ketahuan. Ria itu dia. Apa Ustaz? Kalau bangsanya sekarang mau habis tuh dipuji-puji. Rajin tuh dia. Rajin tidurnya. Thumma qara al-Hasan. Kemudian Imam Al-Hasan membaca innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, maka Allah akan jadikan untuk mereka cinta dan kasih sayang. Qala, beliau berkata, yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ilal mu'minina. Allah akan mencintai mereka dan Allah akan membuat semua orang mukmin cinta kepada mereka. Udah tuh. Iya, niatnya dirubah. Gitu. Perbuatannya tetap sama. Makanya waktu kita baca kitab Minahus Saniyah, di situ kan ada keterangan tarkur riya'i riyaun. Kita meninggalkan perbuatan karena takut riya, itu pun riya, kan gitu. Makanya tetap perbuatannya mah sama, cuman niatannya dirubah. Gitu. Zikirnya sama. Gitu. Baca sholawat 1000 ya tetap 1000. Zikir la ilaha illallah 1000 tetap 1000. Cuma kemarin-kemarin mah niatannya pengen biar rezekinya lancar. Saking lancarnya pengen gak ada yang nyangkut pisan. Lo semua. Sekarang dirubah niatnya untuk mendapatkan ridho Allah. Cuma niatnya doang dirubah. Ninggalin perbuatan baik karena takut ria pun itu masih kurang pas juga. Bahkan masih dianggap ria. Yang pas gimana? Perbuatannya tetap kerjain. Niatannya yang dilurusin. Makanya dari dulu Buya juga bilang kan. Ngejelasin begitu. Tandanya ikhlas itu mau lagi rame, mau lagi sendiri ya sama. Lagi sendiri sholatnya 20 menit, lagi bareng-bareng ya 20 menit kan gitu. Lagi sendiri zikirnya 1000, lagi rame-rame juga 1000. Itu ikhlas. Begitu Ustaz. Perbuatannya tetap sama, niatnya yang dilurusin. Walaqad shadaqal qailu, amat benar orang yang berkata. Hah? Yang enggak mukmin. Yang paling penting orang mukmin dulu, Budin. Apalagi kan kebanyakan teman-teman kita mah kebanyakan mukmin. Apaan kok? Gitu. Meskipun nanti ada juga. Kayak Rasul kan begitu.
Mau kawan mau lawan semua menghormati beliau. Mau yang beriman atau enggak semuanya mengakui dan menghormati beliau. Semuanya. Abu Ustaz. Ya mubtagil hamda wan nawala. Wahai orang-orang yang mengejar pujian dan imbalan. Fi amalin tabtagi muhalan. Dalam aktivitasnya. Tabtagi muhalan. Kamu mengejar sesuatu yang sia-sia. Qad khayyaballahu dariyain. Wa abtolas sa'ya wal kalala. Udah. Qad khayyaballahu dariyain. Allah membuat gagal orang-orang yang ria. Wa abtola sa'ya wal kalala. Dan membuat perjalanannya sia-sia. Dan hanya menghasilkan rasa lelah dan capek. Wal kalala itu lelah dan capek. Man kana yarju liqa'a rabbin akhlasa min khaufihil fi'ala. Orang yang mengharapkan ridho Tuhannya, maka hendaknya dia ikhlas dalam mengerjakan sesuatu min khaufihi, hanya karena rasa takut kepadanya. Al-khuldu wan naru fi yadaihi. Surga dan neraka berada dalam kekuasaannya. Faroihi yu'tikan nawala. Maka niatkan aktivitasmu karena dia. Faroihi, maka riaklah kepada Allah. Maka kerjakan sesuatu karena dia. Yu'tikan nawala, dia akan memberikan anugerahnya untukmu. Wan nasu la yamlikuna syai'an. Sedangkan manusia itu tidak memiliki apapun. Fakaifa ra'aitahum. Bagaimana bisa kamu riak kepada mereka? Dolalan, dalam keadaan sesat. Udah tuh. Udah. Jam 2. Terusin. Awal. Jelas itu Kiai? Nggak nambahin? Jadi ditutup di akhir ini. Wan nasu la yamlikuna syai'an. Kita riya sama makhluk, ya buat apa? Apa yang kita harapin? Manusia itu nggak punya apa-apa. Kalau gitu mendingan kita ngarepin ridho Allah aja. Karena semua alam semesta ini, dunia dan akhirat, berada dalam kekuasaannya. Dah, usulul ujubi jam 2 kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan semua guru-guru kita. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.